Kalau makan siang gratis, imbasnya apa? IKN nggak ada lagi dana untuk membangun IKN karena tumpah semuanya. Artinya Prabowo akan mengkhianati Jokowi. Jadi kalau kita masih bicara tentang bagaimana Anies masih punya peluang dengan menjadi gubernur Jakarta, di sisi lain potensi konflik juga ini semakin memuncak antara Jokowi dan Prabowo. Ada kepentingan yang berbeda. Nah, coba kita simak ya, ini bocor alus Tempo. Pemerintah memang kesulitan untuk mencari investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban. Ini menjadi beban buat pemerintahan Prabowo ya, IKN ini. Sebenarnya aku juga dapetin informasi bahwa Prabowo sebenarnya nggak serak dengan IKN. Tapi untuk merebut hati Jokowi, maka dia menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ya. Dan ada informasi juga bahwa Prabowo pun sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Panas. Ya itulah. Nanti kita lihat Prabowo akan dilantik di mana ya kan. Berarti cuma Menteri PUPR yang tinggal di IKN nanti. PUPR ya mungkin Jokowi sama Gibran gitu ya. Gibran mungkin perlu dibikinin istana sendiri ya kan. Istananya di IKN. Gitu. Ya nanti kita lihat perkembangannya masih panjang inilah pastilah. Dan posisi Jokowi juga menjadi pembahasan lagi ya sama orang-orang di 02 ya. Kemana Jokowi setelah ini kan? Ada disebut sebagai kingmaker, tapi kingmakernya butuh kekuatan politik kan. Kalau lu nggak punya partai, lu bagaimana bisa melawan para ketua umum begitu? Itu menjadi pertimbangan. Ada juga yang menyebut masuk Golkar ataupun standby aja, atau juga mereka mempersiapkan koalisi permanen, Pram. Apa itu koalisi permanen? Itu koalisi mempersiapkan sampai 2045. Jadi misalkan Gibran ditaruh tetap tidak menjadi kader partai siapapun, nanti Gibran bisa jadi calon presiden di Pilpres selanjutnya. Nah, ini menarik ya. Bagaimana ketika tadi kita sampaikan kalau Gibran versus Anies, Gibran menjadi wapres ini bicara sejarah Indonesia tidak ada apa-apanya nih. Wapres ini nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi tidak diberikan panggung oleh presidennya. Tapi Anies sebagai gubernur Jakarta, maka dia akan mendapatkan panggung politik setiap hari, akan disorot oleh nasional dan internasional. Tapi pasti juga ada cara lain bagaimana mengamankan wapres ini tetap mendapatkan panggung kalau koalisinya terbentuk. Tapi kalau kita tahu bahwa Jokowi sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi hari ini menjelang selesainya kekuasaan, tidak punya partai pula, ya habis sudah. Maka nanti Prabowo akan bergerak dengan caranya sendiri tanpa ada lagi kerjasama, kesepakatan bersama Jokowi. Kan bisa jadi begitu gitu. Oke, kita lihat. Ini juga ucapan Anies yang terbukti ya. Bagaimana petani, 9 petani di IKN ditangkap padahal lahan mereka yang dipakai untuk pembangunan IKN. Jadi rakyat menjadi korban hari ini. Ucapan Anies lagi-lagi terbukti. Kita lihat. 9 petani Sololoang ditangkap Polda Kaltim saat mengikuti diskusi terkait aksi penggusuran pada Sabtu 24 Februari 2024 malam. Penangkapan tersebut terkait dengan sengketa lahan antara kelompok tani dan PSN Bandara VVIP IKN. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur mengatakan penangkapan yang dilakukan oleh Polda Kaltim adalah tindakan tidak manusiawi dan sewenang-wenang karena tidak disertai surat perintah penangkapan. Selain itu, penangkapan yang dilakukan dinilai sebagai alat untuk menekan masyarakat yang sedang mempertahankan hak tanah mereka. Isnur berujar tindakan para petani yang mempertahankan hak atas tanah adalah hal yang dilindungi oleh hukum dan sah secara konstitusional. Praktek seperti ini bisa dikategorikan sebagai tindakan sistematis terhadap masyarakat yang mempertahankan hak hidupnya.
tindakan ini cenderung menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat. Polisi untuk kesekian kalinya menggunakan cara-cara seperti ini dalam pengamanan proyek strategis nasional. Masyarakat setempat justru menjadi dikasih label bahwa mereka akan mengganggu proyek pembangunan. Padahal seharusnya perspektifnya adalah bahwa justru proyek IKN inilah yang datang belakangan dan mengancam kehidupan masyarakat. Nah, sehingga ketika memang lokasi yang hendak dibangun IKN ini tumpang tindih dengan tempat tinggal masyarakat, justru yang seharusnya dikedepankan adalah terpenuhinya hak-hak masyarakat. Jadi bukan kebalikannya, justru seolah-olah masyarakat yang kriminal, lalu setelah itu juga bisa jadi kita melihat ini ada potensi untuk menjadikan ini modus untuk mengusir masyarakat dengan cara mengkriminalkan masyarakat yang kritis terhadap proyek ini. Apabila ini sudah diselesaikan, termasuk bapak-bapak yang ada membantu masyarakat ini menuntut haknya, silakan kerja Pak. Tapi kalau belum ada titik terangnya, belum ada keputusan, khususnya untuk kelompok tani, kalau orang jangan. Rakyat Kalimantan dianggap mengganggu proses pembangunan IKN. Yang terjadi adalah rakyat Kalimantan hidup di sana ratusan tahun, kemudian ada yang mau bangun IKN dan mengganggu kehidupan mereka. Jadi narasinya dibolak-balik. Nauzubillah min dzalik. Dan ini kemudian kalau kita geser lagi ke kabar tentang Anies, maka Anies hari ini belum bisa memperbaiki persoalan IKN, persoalan transportasi di Indonesia dan segala macam, tapi masih ada ruang yang besar untuk memperbaiki bagaimana menjadi Jakarta menjadi contoh yang terbaik dengan kepemimpinan Anies yang sudah terbukti di 5 tahun yang lalu, di 5 tahun terakhir ini. Maka ini saatnya kemudian perubahan itu terus dilakukan, terus dibenahi, diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat Jakarta, dan saya kira tinggal nanti gubernur-gubernur yang lain mengikuti cara-cara Jakarta. Saya kira itu yang terbaik. Karena kita lihat juga kalau tadi bicara partai tidak akan mengusulkan, oh enggak, ini Nasdem aja kok bilang nih, WB Adrino ini ketua Nasdem Jakarta, majoriti rakyat Jakarta ingin Anies kembali jadi gubernur. Partai pasti akan tunduk pada kehendak rakyat gitu. Keinginannya siapa yang terbesar itu yang akan diajukan. Jadi saya kira begitu pula yang terjadi dengan PKS dan PKB. Saya kira mereka akan teguh untuk mengusung Anies. Tinggal persoalannya wakilnya nanti ini akan jadi keseruan baru. Apakah wakilnya Mardhani Alisera dari PKS atau siapa dari Nasdem, Syahroni barangkali. Kalau PKB enggak lah, kan kemarin sudah dapat jadi wapres. Begitu ya. Dan kita juga melakukan polling beberapa hari yang lalu, 1 atau 2 hari yang lalu ya. Jika Anda warga Jakarta dan ternyata pilihan gubernurnya adalah sebagai berikut, siapa yang Anda pilih? Ada Ridwan Kamil dipilih 5%, Ahmad Syahroni dipilih 4%, Anies Baswedan sengaja saya simpan di tengah biar tidak terlalu menonjol gitu ya, tetap 88% memilih Anies Rashid Baswedan. Riza Patria 1%, Gerindra ya. Kaisang Pangarep 2%. Karena kita dengar Kaisang mau naik juga meskipun batas usia belum terpenuhi. Batasnya kan 30 tahun. Konon katanya Kaisang itu 29 tahun itu Desember tahun ini. Tapi kan mudah lah, kemarin aja untuk skala presiden bisa diotak-atik ya oleh Paman Usman, apalagi yang ini. Tapi tetap saja elektabilitasnya sangat kecil. Dan ini menjadi gambaran bahwa Anies masih tetap yang terbaik untuk memimpin Jakarta. Insya Allah kita dukung, kita doakan, dan kita support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.